Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 37. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Ning Er, cepatlah kemari. Paman Bai tiba-tiba berkomunikasi lewat telepati. Long Wei, yang sedang mendorong pintu batu untuk mencari, tiba-tiba berhenti, berubah menjadi aliran cahaya, dan segera bergegas menuju Paman Bai. Hanya dalam beberapa detik, Long Wei bergegas masuk ke ruang rahasia. Ada buku-buku yang ditempatkan di ruang rahasia. Buku-buku ini awalnya dilindungi oleh formasi dan batasan, tetapi sekarang formasi dan batasan tersebut tidak lagi efektif. Bai Shuize, Chang Jiang Zhenren, dan Sui Hongyi semuanya berebut untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Cepat. Long Wei tidak peduli. Ia mulai mengumpulkan buku-buku ini dengan panik. Bahkan, ketika pertama kali melihat ruang rahasia ini dan buku-buku yang diletakkan di sana, ia yakin pasti ada satu set yang lengkap. Karena seringkali suatu metode dicatat dalam lebih dari 10 buku. Jika itu adalah versi yang disederhanakan, biasanya buku tipis sudah cukup. Kumpulkan, kumpulkan. Long Wei mulai mengumpulkan dengan cepat. Hanya sebentar saja. Seluruh ruang rahasia itu kosong, dan Master Xiao yang terakhir yang lewat di sini hanya mengumpulkan sedikit saja. Ini versi lengkapnya. Long Wei dan yang lainnya mulai memeriksa buku-buku tentang metode yang telah mereka peroleh. Hanya teknik tingkat dasar? Apakah ini metode tingkat manusia? Teknik rahasia ini terlalu biasa. Long Wei dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua jenius, dan teknik yang mereka pilih di Akademi Hitam Putih juga merupakan teknik pemurnian Qi tingkat abadi. Namun kali ini, mereka hanya memilih beberapa teknik tingkat manusia dan bumi serta teknik rahasia di ruang rahasia ini. Meskipun jumlahnya sangat banyak, bahkan tidak ada teknik tingkat surga. Aku punya banyak sampah seperti ini di keluarga Xiaoyan. Tak satu pun berguna sama sekali. Xiao Yanong mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Long Wei ikut tertawa. Ya, ini tidak berguna bagiku, tetapi sangat berguna bagi keluarga Long. Teknik rahasia di keluarga Long terlalu sedikit, jadi aku membeli beberapa di Gunung Tianbao. Tapi berapa banyak yang bisa kudapatkan hanya dengan membeli? Jika ingin mendapatkan teknik rahasia dalam skala besar, biasanya kita harus menghancurkan sekte lawan dan menjarahnya. Ada lebih dari 1 juta jilid teknik rahasia. Meskipun tidak terlalu bagus, itu sudah cukup untuk makhluk bawaan dan kultivator Purple Mansion. Long Wei berpikir, aku akan menemukan beberapa teknik pemurnian Qi terbaik nanti. Dengan begitu, keluarga Longku akan memiliki cukup kitab suci Tao untuk diwariskan. Kanon Tao merupakan inti warisan suatu suku atau sekte. Generasi demi generasi telah menjadi kuat dengan mengandalkan kitab suci Tao ini. Wujiang Immortal adalah makhluk surgawi. Dia pasti memiliki teknik dan kekuatan magis yang dahsyat. Di mana mereka bersembunyi? Xiao Yanong mengerutkan kening. Kekuatan sihir paling canggih pasti disembunyikan dengan sangat rahasia, dan bahkan mungkin tidak berada di aula harta karun ini. Long Wei dan yang lainnya hanya memikirkannya sejenak, lalu mereka berpencar untuk melanjutkan pencarian. Meskipun aula harta karun ini mungkin tidak berisi keterampilan sihir tingkat tinggi, mungkinkah ada beberapa? Suara mendesing. Xiao Yanong kembali ke ruang rahasia lagi, duduk bersila di depan buku batu, dan mulai memurnikan inti kuil Tao ini. Selama aku menyempurnakannya, seluruh aula Daozang akan berada di bawah kendaliku. Serahasia apapun itu, aku akan mengetahuinya. Xiao Yanong berpikir dalam hati, aku akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyempurnakannya. Keahlian sihir tingkat atas pasti sangat rahasia. Mereka mungkin tidak akan bisa menemukannya dalam 1 jam. Metode, kekuatan magis, teknik rahasia tercanggih, semuanya milikku, semuanya milikku. Sui Hongyi dengan cepat memeriksa ruang-ruang rahasia itu berulang kali, dengan antusiasme yang tak terbendung di matanya. Ia berasal dari Gunung Suelong, tempat tidak ada makhluk abadi yang tersebar atau makhluk abadi duniawi. Bahkan dalam sejarah, hanya ada makhluk abadi yang tersebar dan makhluk abadi duniawi sesekali, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan makhluk abadi surgawi, Wujiang Immortal. Kekuatan magis dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi sungguh luar biasa. Semakin berbakat mereka, semakin besar kemungkinan mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Ketika perbedaan kekuatan hampir sama, yang penting adalah kekuatan magis dan teknik rahasia mereka. Kesempatan besar, harus ditemukan. Dengan teknik rahasia yang ampuh, mungkin aku bisa selamat dari kesengsaraan surgawi dalam hidup ini. Master Chang Jiang juga memiliki hasrat yang tak terbatas. Semua orang mencarinya. Long Wei, Bai Shuize, dan Xiao Qing juga mencarinya secara terpisah. Di mana dia? Di mana tepatnya dia? Seekor ular hijau kecil berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar berkali-kali. Terkadang ia menghilang di tempat yang sama dan muncul di kejauhan. Terkadang ia melesat masuk ruang rahasia tanpa membuka pintu batu. Bagiku,
Pertemuan itu semudah makan, tapi di istana peri ini, aku belum mendapatkan harta sebanyak Paman Bai. Ular Kongking bolak-balik melintasi kehampaan berulang kali, bahkan bolak-balik langsung dari satu koridor ke koridor lain, bahkan bolak-balik langsung ke ruang rahasia, hanya bolak-balik sesuka hati. Bolak-balik, cari lagi dan lagi. Wow! Setelah melakukan perjalanan melalui kehampaan sekali lagi, ular Kongking muncul di ruang rahasia lagi. Tidak ada. Kong Qingshe tiba-tiba menegaskan. Hah? Kong Qingshe menatap ruang rahasia itu dengan takjub. Ruang rahasia ini sangat biasa dan tidak terlalu besar. Hanya ada 2 rak buku dan sebuah meja di dalamnya. Ada banyak buku di rak-rak buku, dan hanya ada sedikit buku di atas meja. Sekalipun semua buku di seluruh ruang rahasia itu dijumlahkan, jumlahnya tetap saja akan sangat sedikit. Sedikit sekali, perlu dicatat bahwa buku-buku tentang metode kultivasi makhluk abadi sangat kompleks, dan biasanya satu set berisi lusinan buku. Misalnya, kekuatan magis tangan pemetik bintang yang diterima Long Wei ditransmisikan sepenuhnya ke jiwanya, dan butuh beberapa bulan untuk sepenuhnya ditransmisikan. Dapat dilihat betapa besarnya informasi yang terkandung di dalamnya. Ular hijau yang kosong itu tak kuasa menahan diri untuk berubah menjadi seorang gadis berbaju hijau. Ia menunduk, dan pupil matanya tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Tuan, cepatlah datang. Teriak Xiao Qing dalam hatinya. Apa? Aku datang. Long Wei, yang berada di tempat lain, menyebarkan kesadarannya di sepanjang koridor, dan dengan telepati, ia mengetahui lokasi Xiao Qing dan dengan cepat memastikan rutenya. Hal ini membuat Long Wei sangat terkejut. Xiao Qing benar-benar berlari ke tempat ini. Tempat ini sangat tersembunyi, dan akan butuh waktu lama untuk sampai ke sana hanya dengan mencari di ruang rahasia satu persatu. Suara mendesing. Long Wei langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan bergegas menghampiri. Tak lama kemudian, ia tiba di ruang rahasia dan mendorong pintunya hingga terbuka. Ada apa? Begitu Long Wei masuk, ia mendapati seluruh ruang rahasia itu kosong. Tak ada apa-apa di dalamnya. Hanya Xiao Qing yang berdiri di sana. Aku simpan semuanya, kata Xiao Qing bersemangat, aku tak berani meninggalkannya di sini. Takut ada yang merebutnya. Metode apa yang kamu temukan sehingga kamu begitu berhati-hati? Long Wei juga menjadi bersemangat. Xiao Qing merendahkan suaranya dan berkata, ada 6 jenis metode pemurnian ki tingkat keabadian. Totalnya lebih dari 300 buku, 3 jenis kekuatan magis, totalnya lebih dari 100 buku, dan 1 jenis teknik rahasia pikiran dewa, totalnya 6 buku. Semuanya buku yang lengkap. Mata Long Wei melebar. Metode pemurnian ki tingkat abadi, kekuatan supranatural, seni rahasia pikiran ilahi, ini adalah yang paling berharga dan termasuk yang terbaik di Akademi Hitam dan Putih. Ruang rahasia ini sebenarnya berisi teknik pemurnian ki tingkat abadi, kekuatan magis, dan rahasia pikiran ilahi. Long Wei segera mengerti. Yang kita temukan sebelumnya semuanya adalah teknik tingkat manusia dan bumi, DLL. Kurasa seharusnya ada beberapa tempat yang menyimpan teknik tingkat surga. Tingkat manusia, tingkat bumi, tingkat surga, dan tingkat abadi. Semakin tinggi kamu mendaki, semakin berharga pula nilainya. Setelah mendapatkan metode pemurnian ki tingkat abadi, kekuatan magis, dan rahasia pikiran ilahi ini, Long Wei tidak lagi menginginkan metode dan rahasia tingkat surgawi. Mendapatkannya adalah hal yang baik, dan tidak mendapatkannya bukanlah apa-apa. Tuan, semuanya sudah datang. Xiao Qing melambaikan tangannya, dan setumpuk buku tiba-tiba muncul di hadapannya. Long Wei begitu takut sehingga dia memasukkannya ke dalam senjata sihir penyimpanan dengan lambaian tangannya. Dan begitu takutnya dia hingga berkeringat dingin. Bagaimana kamu bisa mengeluarkannya? Biarkan aku meletakkannya, Guru. Aku bukan dewa atau iblis pemurni tubuh, jadi kekuatan magis itu tidak berguna bagiku. Aku juga punya metode pemurnian ki yang hebat. Ngomong-ngomong, berikan aku teknik rahasia pikiran ilahi untuk dipraktikkan nanti. Perintah Xiao Qing. Ya. Long Wei mengangguk. Seketika, indera spiritualnya menembus ke dalam senjata sihir penyimpanannya dan mulai memeriksa. Totalnya hanya ada beberapa ratus buku, dan jika dihitung per set, totalnya hanya 10 set. 6 set metode pemurnian ki tingkat keabadian, 3 set kekuatan magis, 1 set rahasia pikiran ilahi. Metode pemurnian ki tingkat abadi tidak berguna bagiku. Bagaimana dengan kekuatan supernatural? Long Wei memeriksa dengan indera spiritualnya. Mereka adalah hukum langit dan bumi, 3 kepala dan 6 lengan, dan 5 fajra petir. Hal ini membuat Long Wei senang. Hukum langit dan bumi dianggap sebagai keterampilan umum, dan hampir semua sekte yang sedikit kuat akan memiliki kekuatan magis ini. 3 kepala dan 6 lengan, ada juga 3 kepala dan 6 lengan di Akademi Hitam Putih, tetapi 3 kepala dan 6 lengan sudah merupakan kekuatan magis yang sangat berharga, dan Long Wei belum mempelajarinya, terutama karena ia tidak memiliki cukup pil hitam putih untuk ditukar sebelumnya. Namun sekarang ia telah mendapatkan seperangkat kekuatan magis ini sekaligus, dan 1 set lengkap.
Setelah kekuatan sihir 3 kepala 6 lengan digunakan, 4 lengan lagi dapat tumbuh, persis seperti lengan asli. Long Wei sangat bersemangat. Bahkan, bagi para dewa dan iblis yang telah berlatih kultivasi fisik, ketika mereka mencapai tahap kembali ke kehampaan, mencabut sehelai rambut dapat mengubahnya menjadi klon, dan tubuh mereka juga dapat berubah menjadi wujud apapun. Sangat mudah untuk memunculkan 18 lengan, tetapi itu adalah lengan yang dimunculkan, bukan lengan yang sebenarnya. Alasan mengapa ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan begitu kuat. Karena membentuk kepala dan lengan sungguhan, kekuatan tempurnya akan benar-benar meroket. Sama seperti tangan Long Wei yang dapat melakukan kekuatan magis tangan pemetik bintang. Begitu ia menggunakan 3 kepala dan 6 lengan, ke-6 lengannya dapat menggunakan tangan pemetik bintang. Jadi, Long Wei selalu menginginkan 3 kepala dan 6 lengan. Aku tidak mendapatkannya di akademi, tapi aku mendapatkannya di sini. Long Wei sangat senang. Dengan 3 kepala dan 6 lengan serta tangan pemetik bintangku, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. 5 Raja Guntur Kong, hati Long Wei tergerak, dan sebuah buku muncul di tangannya. Itu adalah jilid pertama Vive Thunder Vajra. Saya baru saja membolak-baliknya. 5 Guntur Vajra merupakan sejenis kekuatan magis yang hanya dapat dikembangkan oleh dewa dan setan sejati, atau oleh dewa dan setan yang latihan tubuhnya sebanding dengan dewa dan setan sejati. Untungnya, aku sedang berlatih diagram 9 langit merah terang. Long Wei diam-diam menghela napas lega. Saat itu, Long Wei menemukan beberapa kekuatan magis yang luar biasa dan kuat di cabang pengawal Yinglong. Umumnya, mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pelatihan tubuh dewa dan iblis, dan beberapa bahkan secara langsung mengharuskan seseorang harus menjadi praktisi diagram 9 langit merah terang atau dewa atau iblis sejati untuk mempraktikannya. Pada awalnya, Dewa Yinglong Wei telah memberitahu Long Wei. Setelah Long Wei melewati alam liar besar Yushan, dia akan segera mengetahui kekuatan sebenarnya dari peta Qiming Nin Heavens. Kekuatan Qiming Jiu Tiantu terletak pada kenyataan bahwa mereka yang mempraktikkan metode ini dapat mempelajari beberapa kekuatan magis yang benar-benar tingkat tinggi. Beberapa di antaranya hanya dapat dilakukan oleh dewa dan setan. Vajra 5 guntur, bermandikan guntur dan kilat, dan mencapai tubuh Vajra, membutuhkan 5 kali penyucian dengan 5 jenis guntur dan kilat sebelum akhirnya dapat dicapai. Hanya dewa yang dapat mempraktikkan tingkat kelima ini, seru Long Wei dalam hati. Sama seperti Star Picking Hand yang dibagi menjadi 6 putaran. Vajra 5 guntur juga terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan tertinggi hanya dapat dipraktikkan oleh para dewa. Pada saat itu, kekuatan magis ini telah mencapai kesempurnaan. Apakah ini versi sederhana dari kekuatan magis legendaris tubuh emas 6 kaki? Long Wei melihatnya dan mengangguk mengerti. Jilid pertama kekuatan magis ini secara langsung menyatakan bahwa pencipta kekuatan magis ini telah membuat beberapa modifikasi sederhana berdasarkan kekuatan magis tubuh emas 6 kaki yang ia praktikkan dan mewariskannya kepada generasi muda. Tubuh emas setinggi 6 kaki. Ini adalah kekuatan magis legendaris, salah satu kekuatan magis paling maju di 3 alam. Setidaknya menurut catatan dalam buku ini, tubuh emas 6 kaki adalah kekuatan magis paling maju di 3 alam. Long Wei menduga bahwa tubuh emas 6 kaki seharusnya berada di level yang sama dengan tangan pemetik bintangnya. Aku penasaran, guru besar mana yang menyederhanakan buku Vive Thunder King Kong berdasarkan buku 6 Foot Golden Body. Long Wei menghela napas, mampu menyederhanakannya, guru besar ini sungguh luar biasa. Long Wei menyimpan buku tentang kekuatan magis dengan jentikan tangannya, lalu mengeluarkan teknik rahasia pikiran ilahi. Hanya ada satu jenis teknik rahasia pikiran ilahi, yang disebut satu pikiran menjadi prajurit. Satu pikiran menjadi seorang prajurit. Tepat saat Long Wei hendak membolak-balik halaman, alisnya tiba-tiba bergerak, dan ia berkomunikasi dengan pikirannya. Xiao Qing, cepatlah pergi. Sikat. Xiao Qing menghilang dalam sekejap. Long Wei berbalik dan bergegas keluar. Boom. Pintu batu di luar didorong terbuka, dan Sue Hongyi bergegas masuk. Kamu? Sue Hongyi menatap Long Wei dengan heran. Kebetulan sekali. Long Wei melirik Sue Hongyi, lalu mengabaikan Sue Hongyi dan bergegas keluar melalui pintu batu yang terbuka. Sue Hongyi mengerutkan kening dan melihat ke dalam ruang rahasia. Ruang rahasia itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Sue Hongyi berbalik dan terus mencarinya. Ruang-ruang rahasia di Aula Daozang sangat rahasia. Long Wei terus mencari dengan panik dan penuh semangat. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa ia telah memperoleh metode, kekuatan magis, dan teknik rahasia tercanggih. Perlu diketahui bahwa keluarga Yuchi hancur karena kekuatan magis metode melarikan diri dari sayap angin. Jadi jangan tunjukkan itu dengan mudah. Panggilan. Xiao Yanong melirik buku batu di depannya. Ia telah menyempurnakan inti kuil Tao. Segala sesuatu di kuil Tao berada di bawah kendalinya. Xiao Yanong memejamkan mata dan merasakannya dengan saksama. Tidak ada apa-apa. Menurut persepsinya, tidak ada satu buku pun di semua ruang rahasia di Aula Kanon Tao. Semuanya kosong.
Setengah jam lagi berlalu. Long Wei dan yang lainnya, serta Xiao Yanong, berkumpul di aula terluar. Semuanya ada di sini. Apakah kalian menemukan kekuatan magis atau teknik rahasia? Xiao Yanong menatap semua orang sambil tersenyum. Tidak. Tidak. Mereka menggelengkan kepala. Long Wei hanya menggelengkan kepalanya tidak. Peri Huohong dan Master Chang Jiang cukup beruntung menemukan beberapa teknik dan seni rahasia tingkat surgawi. Sui Hongyi berkata, tapi, teknik pemurnian ki tingkat abadi, kekuatan magis, dan seni rahasia yang seharusnya ada tidak terlihat. Apakah karena metode pemurnian ki tingkat keabadian, kekuatan magis, dan teknik rahasia terlalu berharga, sehingga tidak disimpan di kuil Tao? Sebaliknya, disembunyikan di tempat rahasia lainnya? Tanya Mu Zishuo. Yah, itu mungkin. Long Wei mengangguk. Xiao Yanong memandangi sekelompok Wan Xiang Zhenren di depannya dan berpikir, mungkin itu memang tidak ada di aula Daozang, atau mungkin sudah didapatkan oleh salah satu dari mereka. Tapi Wu Jiang Xianren hanyalah peri iblis, dan dia tidak memiliki banyak latar belakang. Sekalipun dia punya kemampuan sihir, aku khawatir klan Xiaoyanku memiliki semuanya. Dan itu sangat berguna bagiku. Semuanya? Setelah kita memeriksa semuanya, mari kita pergi ke aula cabang terakhir, kata Xiao Yanong. Long Wei dan yang lainnya merasakan sesak di hati mereka. Berjalan. Xiao Yanong mengeluarkan pesawat ulang-alik ajaib, yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 3 kaki. Jadi cukup luas untuk Long Wei dan yang lainnya muat di dalamnya. Memanggil. Pesawat ulang-alik ajaib terbang langsung keluar dari aula tersembunyi. Begitu dia terbang keluar, Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang sudah menunggunya. Tuan muda. Siang Liu Fang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke pesawat ulang-alik panjang itu. Xiao Yanong mengangguk kepada Siang Liu Fang sambil tersenyum, tampak cukup santai. Ia kemudian berbalik untuk melihat sejumlah besar prajurit iblis yang berkumpul di luar pilar emas terakhir di kejauhan, dan mendengus dingin para prajurit iblis ini melawanku berkali-kali. Saat aku menyempurnakan istana abadi ini, aku harus merebut kembali semuanya dari mereka. Bagaimana mungkin ras iblis di dunia dongeng sekecil ini mampu melawan klan Xiaoyan? Siang Liu Fang tersenyum. Xiao Yanong juga mengangguk. Long Wei dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kok Yanong muda ini tidak kelihatan gugup atau khawatir sedikit pun? Prajurit iblisnya banyak sekali. Long Wei berpikir dalam hati, prajurit gelombang laut dan prajurit yaksha jauh lebih unggul daripada makhluk abadi biasa. Pihak Siang Liu pasti akan hancur. Harta apa yang dimiliki Xiao Yanong ini? Kakak senior, sepertinya dia yakin dengan rencananya. Goda Mu Zishuo. Tunggu saja, kata Long Wei melalui transmisi suara. Pesawat ulang-alik ajaib itu terus terbang, mendekati pilar cahaya keemasan. Di kejauhan, prajurit iblis gelombang laut, yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 prajurit Tao Iblis dan prajurit Tao Yaksha, yang dibentuk oleh klan Ujiang sudah sangat dekat. Ras manusia. Sebuah suara yang kuat bergema di langit dan bumi. Xiao Yanong di pesawat ulang-alik panjang tersenyum dingin, dan Siang Liu Fang di sampingnya berbicara untuknya ada apa? Sebenarnya, kau tak perlu bertarung melawan iblis-iblis di dunia periku. Selama kau bersedia menggunakan kunci dunia peri untuk membuka jalan itu, biarkan iblis-iblisku pergi ke dunia dinasti Xia Agung. Lalu kami bersedia membiarkanmu memasuki aula cabang terakhir ini, kata suara yang kuat itu. Duohe abadi dan Wusui abadi percaya bahwa manusia-manusia ini berani datang menghadapi begitu banyak prajurit iblis. Mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Oleh karena itu, Duohe abadi dan Wusui abadi segera berdiskusi dan memutuskan untuk bernegosiasi dengan umat manusia. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu, Xiao Yanong tersenyum dan berkata, tapi aku punya satu syarat. Oh, katakan padaku, apa saja syaratnya? Lanjut suara berat itu. Sangat mudah. Serahkan semua senjata dan baju zirah Tao Mu kepadaku, dan aku akan membiarkanmu keluar. Suara Xiao Yanong juga bergema di langit dan bumi. Semua baju zirah Tao? Mustahil. Bunuh manusia ini. Berangan-angan. Berbagai teriakan marah terdengar. Baju zirah Tao ini ditinggalkan oleh Wu Jiang yang abadi, dan juga merupakan tumpuan kekuatan terbesar suku monster ini. Tanpa senjata dan zirah kita, bukankah kita, klan iblis, akan seperti tumpukan pasir lepas? Kita bahkan tidak akan mampu membunuh dewa dan iblis di sebelahmu. Aku khawatir kita akan dikalahkan satu persatu olehnya, kata suara kuat itu dengan marah. Aku bisa bersumpah demi surga. Asal kau menyerahkan semua senjata dan baju zirah Tao Mu, aku bisa melepaskanmu dan tak akan pernah memburumu, kata Xiao Yanong. Yang paling menarik perhatian Xiao Yanong dari para prajurit Tao Iblis ini adalah baju zirah mereka. Jika dia bisa mendapatkannya dengan mudah, dia tidak akan keberatan melepaskannya. Tidak mungkin, kata suara kuat itu dengan marah. Kalau begitu kau tidak bisa menyalahkanku. Xiao Yanong menggelengkan kepalanya. Kau memaksa kami. Suara kuat itu meraung. Ya,
Aku memaksamu, lalu kenapa? Xiao Yanong mencibir. Monster-monster kuat ini juga memiliki darah di nadi mereka, dan perilaku berlebihan Xiao Yanong juga membuat mereka marah. Membunuh. 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 Ombak besar menutupi langit dan menghantam pesawat ulang-alik ajaib tempat Xiao Yanong, Long Wei, dan yang lainnya berada. Namun, pesawat ulang-alik ajaib itu sangat fleksibel dan dengan cepat melesat menuju ombak besar. Sudah waktunya. Sebuah cakram aneh telah muncul di tangan Xiao Yanong, dan cakram itu berwarna hitam dan putih. Pindahkan bintang-bintang dan ubah rasi bintang. Xiao Yanong tiba-tiba meraung. Berdengung. Cakram hitam putih itu melayang langsung di udara. Seberkas cahaya hitam langsung menyelimuti seluruh pesawat ulang-alik, sementara seberkas cahaya putih lainnya langsung menyelimuti sebagian prajurit Tau Yaksha di kejauhan. Wow! Ruang langsung terdistorsi. Sebagian dari pasukan besar Yaksha Tau di kejauhan menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di tempat pesawat ulang-alik panjang itu sebelumnya berada. Pesawat ulang-alik panjang itu telah mencapai tempat para prajurit Yaksha Tau sebelumnya berada. Buka! Saat pesawat ulang-alik panjang itu muncul, sebuah lorong gerbang istana muncul di depan. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik panjang itu terbang langsung ke gerbang istana, dan kemudian gerbang istana ditutup. Ini, Duohe abadi dan Wusui abadi benar-benar tercengang, dan semua prajurit Tau Iblis juga tercengang. Mereka menatap kosong ke arah cakram hitam putih yang mengambang. Saat kekuatan di dalam cakram hitam putih itu terkuras, seluruh cakram itu hancur tanpa suara. Di dalam, mereka masuk begitu saja. Duohe abadi, Wusui abadi, dan seluruh anggota klan iblis lainnya menunjukkan ekspresi tak percaya, marah, dan putus asa di mata mereka. Seharusnya tidak seperti ini, seharusnya tidak seperti ini. Mata Duohe abadi dipenuhi amarah yang tak berujung. Lalu ia mengangkat kepalanya dan meraung sedih dan marah. Sang Dewa Wusui meneteskan air mata tanpa suara. Kalah. Kekalahan total. Jika ini pertarungan hidup dan mati, memindahkan sebagian kecil prajurit Tau klan iblis akan menjadi masalah kecil. Namun, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Pihak lain hanya perlu memindahkan prajurit Tau klan iblis itu untuk memasuki aula cabang terakhir dari rumah abadi. Mulai sekarang, istana abadi akan disempurnakan, dan kita akan dikendalikan oleh ras lain, gumam Wusui abadi dalam hati. Pada saat ini, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung marah dan patah hati. Suara mendesing. Sebuah pesawat ulang-alik panjang muncul di aula, dan Xiao Yanong, Xiang Liufang, Long Wei dan yang lainnya semuanya muncul di dalam pesawat ulang-alik tersebut. Hahaha. Xiao Yanong tertawa gembira saat masuk. Akhirnya, kita sampai di aula cabang terakhir. Wah, aula ini sungguh indah. Jauh lebih indah daripada 4 aula cabang sebelumnya. Long Wei dan yang lainnya masih terkejut dengan cakram hitam putih itu. Dia benar-benar menggerakkan prajurit iblis di kejauhan dan sisinya sendiri secara langsung, sepenuhnya menukar posisi mereka. Harta karun apa? Setidaknya Long Wei belum pernah mendengarnya. Jauh lebih indah. Ada ukiran indah di setiap pilar, kata Sue Hongyi di sampingnya. Aula cabang terakhir. Setelah disempurnakan, seluruh istana abadi akan berada di bawah kendaliku. Aku telah lulus ujian yang diberikan oleh suku, dan aku juga akan mendapatkan istana abadi. Xiao Yanong sangat senang, tetapi kemudian ia mendesah, sayang sekali aku kehilangan 2 dari 3 harta karunku yang paling kuat saat memasuki istana abadi kali ini. Harta karun memang untuk digunakan. Setelah menguasai istana abadi kali ini, kalian pasti bisa mendapatkan harta karun yang lebih baik, kata Xiang Liufang di sampingnya. Aku harap begitu. Xiao Yanong masih merasa tertekan. Gulungan karakter tetap dan cakram bintang berubah untuk sihir pertarungan adalah 2 dari 3 harta karun terkuat di sekitarnya. Banyak makhluk abadi tidak memiliki harta karun ini. Sekalipun mereka memiliki esensi yang cukup, sulit untuk menukarnya. Lagi pula, harta karun itu terlalu langka. Xiao Yanong telah mengumpulkannya secara bertahap selama bertahun-tahun. Tetapi demi posisi, Yu Shengong, ia tidak peduli. Setelah mendapatkan istana abadi ini, aku telah mengembalikan investasiku, dan aku masih menghasilkan uang. Sedangkan untuk para iblis itu, bersiaplah untuk menjadi budak selama beberapa generasi. Mata Xiao Yanong berkilat dingin, dan Sue Hongyi itu, senjata sihir tingkat abadinya, kita juga harus mendapatkannya. Aku telah sampai di aula cabang kelima, dan beberapa pikiran yang selama ini terpendam dalam benakku mulai melayang. Senjata ajaib tingkat abadi milik Sue Hongyi. Peri Yue yang menggetarkan jiwa. Dia menantikan segalanya. Boom! Xiang Liufang di samping tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan suci hitam melesat keluar dan langsung menghantam dinding kuil. Kemudian, 3 kata muncul di dinding kuil Wujiang. Aula Wujiang, Long Wei dan yang lainnya terkejut ketika melihatnya. Namanya sebenarnya diambil dari nama Tau Wujiang Immortal sendiri. Sepertinya aula cabang ini adalah yang paling penting di antara 5 aula cabang.
Xiao Yanong tertawa terbahak-bahak setelah melihat ini. Ia tertawa terbahak-bahak. Semuanya, istana peri pasti punya aula utama. Sepertinya aula utama di antara 5 aula cabang, adalah aula Wujiang. Semuanya, hati-hati. Karena ini aula utama, seharusnya di sana juga tempat tinggal Wujiang yang abadi. Pasti lebih berbahaya, jadi sebaiknya kalian jangan tinggalkan aku. Paman Fang ada di sisiku. Kalau kalian bertindak terlalu jauh, Paman Fang tidak bisa menyelamatkan kalian. Wow! Xiao Yanong mengeluarkan sebuah tas dan membukanya. Wah wah wah, para biksu dari rumah ungu terbang keluar satu persatu. Inilah biksu-biksu rumah ungu yang telah dikumpulkan saat mereka pertama kali masuk. Xiao Yanong telah memutuskan saat itu bahwa para biksu rumah ungu ini tidak berguna dalam pertempuran melawan iblis di dunia rumah abadi. Maka ia mengumpulkan mereka untuk sementara waktu. Untungnya, para biksu rumah ungu ini tidak perlu bernapas dan dapat bertahan hidup di dalam tas. Dengar baik-baik, ini kuil cabang terakhir. Mungkin sangat berbahaya. Semuanya, hati-hati, perintah Xiao Yanong. Ya. Semua biksu Purple Mansion menjawab dengan hormat. Berjalan. Xiao Yanong dan Xiang Liufang berjalan di depan. Long Wei dan yang lainnya saling memandang. Kalian bisa merasakannya, sikap Xiao Yanong mulai berubah. Master Chang Jia menyampaikan pesan. Sebelumnya, beliau sangat sopan kepada kami, dan saya sangat heran saat itu. Bagaimana mungkin putra klan Xiao Yan yang agung dan perkasa, kandidat terkuat penerus Yu Shenggong, bisa begitu sopan dan rendah hati? Sepertinya selama ini beliau hanya berpura-pura. Kini setelah sampai di aula cabang kelima, tiraninya telah terbukti. Long Wei dan yang lainnya mengangguk. Satu persatu, mereka mengikuti Xiao Yanong dan Xiang Liufang. Rombongan besar biksu rumah ungu tersebar di sekitar. Para biksu rumah ungu ini adalah yang pertama menjelajahi jalan dan juga yang terakhir menjaga bagian belakang. Bergerak maju secara bertahap di sepanjang koridor. Xiao Yanong tampak santai dan tenang. Xiao Yanong tiba-tiba berhenti, melihat ke persimpangan jalan tak jauh dari sana, lalu tersenyum. Aku merasa pusat aula cabang kelima ada di depan. Sekelompok besar orang mengikuti percabangan jalan dan tiba di sebuah aula yang megah. Ada meja dan kursi di aula utama, dan deretan alat musik di sisi aula. Ini pasti tempat Wujiang yang abadi dan suku-suku iblisnya berkumpul dan bersenang-senang saat dia masih hidup. Xiao Yanong tertawa, ukiran pada meja dan pilar ini sungguh indah. Masing-masing luar biasa. Long Wei dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka bisa membayangkan dengan jelas bagaimana para monster besar duduk di belakang meja, minum, dan bersenang-senang bertahun-tahun yang lalu. Dan di sanalah Wujiang yang abadi duduk. Xiao Yanong menunjuk ke arah aula. Ada meja yang sangat indah di atas aula, dan layar di belakangnya juga sangat indah, dengan lampu perunggu di kedua sisi layar. Lampu perunggu itu adalah inti dari istana Wujiang. Xiao Yanong menunjuk seorang kultivator istana ungu dan berkata, "Kau, pergilah ke sana, ke lampu perunggu itu." Ya, para biksu Purple Mansion ini semuanya adalah pejuang maut. Pikiran mereka telah lama terlatih untuk hanya mematuhi perintah tuan mereka. Jika tuan mereka meminta mereka mati, mereka tidak akan ragu sama sekali. Ketika biksu rumah ungu ini berjalan menuju aula utama, ledakan, suasana di seluruh aula tiba-tiba berubah. Long Wei dan yang lainnya mendapati area di sekitarnya telah berubah menjadi kebun persik yang indah. Bunga persik bermekaran di mana-mana dan tanahnya dipenuhi kelopak. Hati-hati, itu ilusi, teriak Xiang Liufang. Aku tahu aula Wujiang ini, sebagai aula utama, tidak akan semudah itu kutaklukkan. Xiao Yanong mencibir. Dengan Paman Fang di dekatnya, ia sama sekali tidak panik. Sebuah formasi yang tak sudah ada sejak berapa tahun yang lalu, dan tidak ada master sejati yang mengendalikannya. Formasi itu sudah cukup untuk mengerahkan 10% kekuatannya. Bentuk sebuah formasi. Long Wei, Mu Zishuo, Julian, Yu Wei dan Chang Jiang Zhenren segera membentuk formasi 5 elemen 5 kotak. Semua orang harus berhati-hati dan waspada. Susunan ilusi ini sangat kuat, bahkan indera ketuhanan pun tak mampu mendeteksinya, ujar Master Chang Jiang, dan aku punya firasat samar bahwa susunan ilusi ini lebih kuat daripada yang kutemui di aula harta karun. Petir ilahi Kingmu tampaknya berkumpul di dalam susunan ilusi ini. Long Wei mengerutkan kening. Sepertinya kau juga tahu sedikit tentang formasi. Xiang Liufang, yang berdiri di samping Xiao Yanong, melirik Long Wei dan berkata dengan tenang, formasi ini menyerap kekuatan matahari, menggunakan kayu sebagai pemandu, dan menghasilkan guntur ilahi kayu hijau. Meskipun tidak ada yang mengendalikan formasi ini, kekuatan guntur ilahi kayu hijau ini tidak bisa diremehkan. Aku akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan formasi ini. Selama waktu ini, kau hanya perlu mendoakan yang terbaik. Long Wei dan 5 orang lainnya sangat dekat satu sama lain, siap menghadapi petir ilahi Kingmu kapan saja. Mereka tidak berani berlarian, karena berlarian dalam ilusi sama saja dengan mencari kematian. Apa yang harus aku lakukan?
Sue Hongi panik, tetapi di permukaan dia masih menggertakkan giginya dan menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, 3 petir hijau jatuh pada saat yang sama, dan petir itu langsung menyambar Xiao Yanong. Apakah ada seseorang yang bertanggung jawab atas formasi itu? Xiang Liufang terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang memimpin formasi? Xiao Yanong di samping juga panik. Wow! Xiang Liufang mengulurkan tangannya, dan tangannya bagaikan awan gelap yang menutupi langit, langsung berhadapan dengan 3 sambaran petir. Boom, 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 petir menyambar telapak tangan raksasa itu. Meskipun telapak tangannya tenggelam, kulitnya robek, dan terdapat ular-ular listrik di atasnya, ia mampu bertahan sepenuhnya. Hahaha, jangan khawatir, Tuan Muda. Xiang Liufang tertawa begitu menerima petir itu. Dewa Wujiang ini telah mati selama lebih dari 100 juta tahun. Seharusnya tidak ada makhluk hidup di istana Wujiang ini. Yang bisa hidup seharusnya boneka. Boneka biasa hanya memiliki kecerdasan sederhana. Paling-paling, mereka hanya bisa mengaktifkan formasi, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, formasi sebesar itu masih sangat rumit, dan tanpa metode yang diajarkan oleh Dewa Wujiang, mereka tidak bisa mengendalikannya. Jika tebakanku benar, seharusnya ada boneka yang kuat di istana Wujiang, dan boneka ini memiliki jiwa makhluk hidup di dalam tubuhnya. Jadi boneka ini sangat cerdas dan pandai mengendalikan formasi. Bahkan Dewa Wujiang sangat mempercayainya dan mengajarinya metode pengendalian. Xiang Liufang tersenyum. Sayangnya, dia hanyalah boneka dan tidak memiliki Yuanli di dalam tubuhnya. Paling-paling, dia hanya bisa mengerahkan 20% hingga 30% kekuatan formasi. Saat Xiang Liufang berbicara dengan keras, petir menyambar dari langit. Xiang Liufang menangkapnya sendirian. Long Wei dan yang lainnya menghela napas lega. Dugaan Xiang Liu seharusnya benar. Untuk benar-benar mengendalikan formasi, seseorang perlu mengonsumsi energi. Ketika seorang makhluk abadi menggunakan energinya untuk mengendalikan formasi, formasi tersebut secara alami akan meningkat pesat. Namun, boneka itu tidak memiliki energi sama sekali. Sekalipun dapat mengendalikan formasi, kekuatannya hanya sedikit meningkat. Ras manusia, kalian bukan keturunan makhluk abadi. Masuk tanpa izin ke istana Wujiang adalah kejahatan berat. Teriakan marah terdengar di kebun persik. Hukuman mati? Kalau tebakanku benar, kekuatanmu paling-paling hanya setara dengan makhluk abadi biasa. Xiang Liufang mencibir, aku khawatir kau jauh dari lawanku dengan kekuatanmu. Begitu kata-kata itu terucap. Xiang Liufang tiba-tiba meraung hancurkan untukku. Seketika, tangan besar Xiang Liufang bersiul ke kedua sisi, dan jari-jari tangan besar itu berubah menjadi ular-ular besar. 10 ular besar itu langsung mencengkeram suatu tempat di kehampaan dan meremasnya dengan ganas. Seluruh susunan ilusi seakan terjepit, dan taman persik bergetar dan kabur, lalu lenyap sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Serunya. Taman persik menghilang, dan Long Wei dan yang lainnya melihat aula utama dan meja-meja lagi. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan hidupku. Untungnya, boneka itu sangat cerdas dan tahu bahwa Xiao Yanong harus dibunuh. Jadi ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Xiao Yanong. Jika petir menyambar kita secara terpisah, kelima orang dari Akademi Hitam Putih mungkin bisa menahannya. Tetapi aku akan berada dalam bahaya. Sue Hongi juga merasa sangat beruntung. Sebelumnya, ia dan Master Buyo menghadapi serangan boneka bersama-sama. Master Buyo tewas, tetapi ia selamat secara kebetulan. Dia juga dapat menemukan senjata ajaib tingkat abadi. Dia baru saja lolos lagi. Tak hanya lolos dari bencana demi bencana, ia juga berhasil mendapatkan senjata ajaib tingkat abadi. Bukankah ini keberuntungan? Formasinya telah hancur. Xiang Liufang melirik ke arah aula dan berkata dengan tenang, jangan panik, semuanya. Wu Jiangxian hanyalah makhluk surgawi, dan fondasinya tidak cukup kuat. Sungguh luar biasa dia bisa menciptakan boneka yang hampir tidak sebanding dengan kekuatan tempur seorang makhluk abadi biasa. Jika boneka itu tidak muncul, tidak apa-apa. Jika muncul, aku akan menangkapnya. Xiao Yanong pun tersenyum dan mengangguk, lalu memberi instruksi boneka-boneka itu bersembunyi di istana Wujiang. Jangan buru-buru masuk. Jika kalian bertemu dengan boneka-boneka itu, Paman Fang tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Bagaimana kita bisa berlarian dan mencari kematian? Kata Sue Hongi. Long Wei dan yang lainnya saling memandang. Jelas ada boneka-boneka kuat yang bersembunyi di istana Wujiang. Mereka tidak bodoh dan tentu saja tidak akan berkeliaran. Xiang Liufang dan Xiao Yanong berjalan ke aula utama dan langsung mulai memperbaiki lampu perunggu. Haha, ini inti aula cabang terakhir. Xiao Yanong sangat gembira. Selama aku menyempurnakan inti aula cabang ini, seluruh istana abadi akan berada di bawah kendaliku. Pasti ada beberapa bahaya di istana Wujiang ini, tapi kita tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Selama kita menyempurnakan istana abadi, boneka-boneka itu tentu saja akan kalah. Long Wei dan yang lainnya mengangguk.
Kamu juga harus hati-hati. Boneka-boneka itu tidak akan melihatku berhasil menyempurnakannya. Aku khawatir mereka akan melancarkan serangan diam-diam, kata Xiao Yanong. 18 boneka Qiongqi yang ganas sedang menatap pria kekar berbaju zirah hitam yang memimpin rombongan. Pria berbaju zirah hitam itu berkata dengan suara rendah, orang yang baru saja menerobos formasi itu pastilah dewa atau iblis. Telapak tangannya telah menjadi sebesar itu, dan jari-jarinya bisa berubah menjadi ular raksasa. Hanya dewa atau iblis sejati yang bisa melakukan itu. Dilihat dari apa yang dia tunjukkan, dia lebih kuat dariku. Kepala, apa yang harus kita lakukan? Mereka sedang menyempurnakan istana Wujiang. Semua boneka Qiongqi merasa cemas. Mereka butuh waktu 1 jam untuk menyempurnakan aula Wujiang. Pria berzirah hitam itu berkata dengan suara rendah, kita harus menemukan cara. Kita harus membunuh manusia yang dilindungi para dewa dan iblis itu dalam satu serangan. Dari percakapan mereka saat pertama kali masuk, manusia itu telah menyempurnakan 4 aula cabang lainnya di rumah abadi. Dan ini adalah aula cabang terakhir. Bersiaplah untuk mengikuti instruksiku. Ada rasa dingin di mata dingin pria berbaju besi hitam itu. Sekelompok besar biksu Purple Mansion tersebar di sekitar, dan Long Wei, Jiulian, Chang Jiang Zhenren, Sui Hongyi dan yang lainnya semuanya waspada. Khawatir boneka-boneka itu akan tiba-tiba menyerang. Xiao Yanong, yang sedang duduk tinggi di aula, sedang memperbaiki lampu perunggu, melihat suasana tegang di aula dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berteriak, jangan gugup, mereka hanya boneka. Ayo, Paman Fang akan menangkap satu. Mereka pasti kalah. Long Wei dan yang lainnya, termasuk Sui Hongyi, diam-diam melengkungkan bibir mereka. Ya, pihak Xiang Liu bisa membunuh mereka semua. Namun, boneka terkuat di antara mereka memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan makhluk abadi biasa. Jika kekuatan tempur seperti itu tiba-tiba menyerang, mereka mungkin akan mati jika tidak hati-hati. Lagi pula, mereka tidak memiliki perlindungan pribadi Xiang Liu Fang. Seseorang, kemarilah. Xiao Yanong melihat Long Wei dan yang lainnya masih berjaga-jaga, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berteriak, bersiaplah untuk pesta perayaan. Tak lama kemudian, 2 kultivator wanita dari Purple Mansion yang berdiri dekat di samping Xiao Yanong mengeluarkan anggur dan makanan lezat berkualitas tinggi, lalu mulai menatanya. Sebenarnya, mereka sering minum dan bersenang-senang selama 2 hari ketika mereka naik perahu besar dari Danau Yishe Dianshan ke Immortal Mansion. Jadi semua anggur dan makanan lezat berkualitas tinggi telah disiapkan lebih awal. Tak lama kemudian, meja-meja dipenuhi dengan anggur berkualitas, buah-buahan ajaib, dan makanan lezat. Xiao Yanong duduk bersila, tertawa sambil memegang gelas anggur. Ia hanya perlu mencurahkan sedikit perhatiannya untuk menyempurnakan lampu perunggu. Semuanya, jangan gugup. Para prajurit Purple Mansionku telah membentuk formasi di ujung terluar untuk merespons kapan saja. Bahkan jika ada boneka yang menyerbu, para prajurit Purple Mansion akan merespons lebih dulu, yang cukup waktu bagi kalian untuk melawan. Duduk, semuanya duduk, teriak Xiao Yanong. Melihat Long Wei dan yang lainnya masih ragu-ragu, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, aku mempersilakan kalian duduk. Long Wei dan yang lainnya saling memandang dan hanya bisa duduk satu persatu. Itu benar. Xiao Yanong tersenyum dan berkata, kau mengikutiku ke Istana Abadi Wujiang kali ini dan mengalami banyak bahaya. Kau telah memberikan kontribusi yang besar. Tapi sekarang adalah saat terakhir. Aku hanya perlu memperbaiki lampu perunggu ini dan semuanya akan beres. Meskipun masih ada beberapa boneka yang membuat masalah, boneka-boneka itu tidak ada apa-apanya. Ayo, mari kita minum cawan ini dulu untuk banyak harta yang telah kita peroleh dan untuk perbaikan Istana Abadi Wujiang. Setelah itu, ia mengangkat gelas anggur perunggu berpola api di tangannya. Minumlah cawan ini, teriak Sui Hongyi. Ia berusaha sekuat tenaga menyanjung Xiao Yanong, karena ia masih berpikir dalam hatinya, setelah meninggalkan rumah abadi Wujiang, ia harus melarikan diri hidup-hidup dengan senjata ajaib tingkat abadi. Saudara-saudariku sekalian, mohon berhati-hati terhadap orang lain. Jangan minum anggur ini, Guru Chang Jiang menyampaikan pesannya. Dulu kami berguna baginya, tapi sekarang kami tak berguna. Entah cara apa yang akan ia gunakan. Mu Zishuo pun menyampaikan pesan itu. Jiulian berkata melalui transmisi suara kurasa dia tidak berani bersikap begitu gila. Mereka berbisik satu sama lain dan mengangkat gelas mereka untuk minum. Wow! Begitu anggur masuk ke mulutnya, aliran energi menyelimuti anggur itu, lalu terbakar habis oleh api di tanah. Long Wei lalu meletakkan gelas anggurnya. Chunji, kalian berdua harus menari untuk memeriahkan suasana. Xiao Yanong sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan memberi perintah. Tiba-tiba, 2 biksu wanita Purple Mansion di belakangnya, yang sebelumnya mengenakan jubah layaknya para dayang, tiba-tiba berganti jubah menjadi pakaian warna-warni berlengan panjang. Kedua wanita itu memancarkan pesona yang luar biasa saat tersenyum. Kedua wanita itu melayang ke tengah aula dan mulai menari. Ding! Wow!
Tiga biksu pemusik dari Purple Mansyah mendatangi alat musik kuno itu dan mulai memainkannya dengan terampil. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, alat musik ini, yang semuanya merupakan senjata ajaib, tidak rusak sama sekali. Gelombang musik. Meiji pandai menari. Xiao Yanong sangat nyaman, minum anggur berkualitas, dan Long Wei serta yang lainnya juga menemaninya. Setelah minum dengan penuh semangat, Xiao Yanong melihat sekilas peri Yue yang sungguh mempesona. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, bahkan Xiao Yanong, yang sering melihat beberapa peri perempuan yang bereinkarnasi di ibu kota Daxia, pun terkesima. Hal ini membuat tenggorokannya sedikit kering dan hatinya sedikit panas, dan hasrat yang sebelumnya terpendam pun mulai bangkit. Namun, ia juga tahu bahwa peri Yue takut dimanipulasi. Jadi ia menatap Julian dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Julian, sekarang kita telah menyelesaikan misi kita. Saatnya untuk merayakannya. Saudari Julian, bagaimana kalau kau menari untuk menghibur kami?" Long Wei mengerutkan kening. Ekspresinya tampak sedikit jelek. "Suster Julian? Apakah Xiao Yanong pantas memanggilnya seperti ini?" Dia bahkan meminta Julian untuk menari sebuah lagu. Bagaimana mungkin Long Wei tidak marah? Xiao Yanong ini keterlaluan. Xiao Qing berkomunikasi dengannya dalam hatinya. "Guru, Xiao Yanong ini sama sekali tidak menganggapmu serius. Dia tahu bahwa kau adalah rekan tahu Julian, tapi dia masih bersikap seperti ini." Semua orang di aula itu juga tercengang. Julian juga terkejut. Ia melirik Long Wei terlebih dahulu, lalu berkata, "Tuan Xiaoyan, saya tidak pandai menari. Dibandingkan dengan gadis cantik di sebelah Anda, saya jauh tertinggal. Saya tidak akan naik untuk memamerkan keburukan saya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Suster Julian?" Xiao Yanong berkata sambil tersenyum. "Kenapa? Xiao Yanong, tidak punya sedikit pun wajah seperti ini?" Julian ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menari untukmu." Pada saat yang sama, ia melirik Long Wei. Long Wei duduk di sana dengan ekspresi muram di wajahnya. Itu hanya sebuah tarian. Dan dengan begitu banyak saudara-saudari senior yang hadir, Long Wei tidak bisa marah. "Ning Er, hati-hati." Bai Shuizi bertelepati, mengundang seseorang untuk berdansa di pesta perayaan itu hal kecil. Tapi Xiao Yanong tahu kau dan Julian adalah pasangan tahu, jadi dia mengajak Julian berdansa tanpa melihatmu atau mengucapkan sepatah kata pun. Jelas dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Long Wei tiba-tiba terbangun. "Jangan khawatir, Paman Bai," Ning Er mengerti. Long Wei menyampaikan pesan itu, lalu hanya memperhatikan alunan musik di aula dan Julian yang menari. Baru setelah melihat ini Long Wei tahu, Julian sebenarnya sangat pandai menari. Faktanya, Long Wei hanya tahu sedikit tentang suku besar seperti klan Dongyan. Julian, calon pemimpin berikutnya, biasanya berteman dengan beberapa tokoh yang sangat kuat di seluruh dinasti Xia Agung, sehingga mereka akan belajar dan menguasai berbagai hal serta tampil sempurna di setiap kesempatan. "Bagus, bagus, bagus." Xiao Yanong minum sambil tersenyum, dan sesekali bertepuk tangan sebagai pujian. 9 bunga teratai itu bagaikan bunga teratai yang bermekaran di dalam aula. Saat mendekati Xiao Yanong tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah cambuk hitam menyambar lengan Julian. Tarikan itu membuat Julian yang sama sekali tidak siap, menatap Xiao Yanong yang mendekat. Lagi pula, Julian juga seorang Wan Xiang Zhenren, dan Yuan Li-nya melonjak, dan ia berdiri tegap saat mendekati Xiao Yanong. Namun, Xiao Yanong meraih lengannya dengan penuh kasih sayang. Awalnya, ia ingin memeluk pinggang Julian. Ia tersenyum dan menarik lengan Julian agar lebih dekat, lalu berkata, "Kak Julian, ayo, kita minum." Adegan ini mengejutkan semua orang di aula. "Apa?" Mu Zishuo, Yu Wei dan yang lainnya semuanya terkejut. Sui Hongyi melirik Long Wei, mencibir, dan terus minum. Long Wei merasa bingung. Sebelumnya, tarian Julian bisa dibilang sebagai cara untuk menghibur semua orang. Tetapi sekarang, ledakan. Long Wei tiba-tiba berdiri dan menampar meja di depannya. Meja ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat manusia, tetapi hanya digunakan untuk meletakkan anggur dan makanan lezat, bukan untuk ditampar. Terlebih lagi, Long Wei sedang marah besar saat itu, matanya merah, dan tamparan ini lebih keras daripada tamparan yang biasa ia berikan dalam pertarungan hidup dan mati. Tekanan tamparan itu saja sudah menghancurkan piring dan mangkuk hingga berkeping-keping, dan hidangan serta dagingnya pun berubah menjadi abu. Bang! Seluruh meja hancur berkeping-keping, dan sejumlah besar pecahan berhamburan ke segala arah. Di antaranya, sebuah pecahan senjata ajaib menembus tubuh seorang kultivator Purple Mansyah tak jauh dari sana, dan darah berceceran di mana-mana. "Hah?" Xiao Yanong menatapnya dengan dingin. "Ada apa? Aku dan adikku Julian tidak boleh minum segelas anggur?" Saat mengatakannya, kemarahan muncul di wajah Xiao Yanong. Jika Tuan Muda Xiaoyan marah, kalau itu orang lain,
mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Mata Long Wei merah. Dia mengabaikannya dan berteriak Tuan Muda Yanong. Long Wei? Julian melihat niat membunuh di mata Xiao Yanong dan berteriak cemas. Long Wei menatap Julian dan berkata dengan dingin, Julian, jangan khawatirkan Tuan Muda suku Xiaoyan ini. Dia bahkan belum menjadi penguasa bulu. Dia begitu rendah hati ketika mengundang kita untuk mengikutinya ke Istana Abadi. Sekarang kita sudah tidak berguna baginya, dia malah bersikap seperti itu. Kau mencari kematian. Xiao Yanong dipenuhi amarah. Dulu dia menganggap Long Wei penolong yang baik, tapi sekarang Long Wei sudah tidak berguna. Jenius seperti ini, tidak ada apa-apanya baginya, Xiao Yanong. Long Wei berkata dengan marah, apa katamu sebelum datang ke sini? Kami sudah berjanji bahwa klan Xiaoyan MU akan melakukan sesuatu kepada kami. Sekarang setelah kau menguasai Istana Abadi, kau ingin menyerang kami? Apa kau pikir kami dulu serakah akan harta karun yang kami dapatkan di Istana Abadi ini? Dan kau menahan diri saat itu? Tapi sekarang kau ingin menyerang kami? Diam, teriak Julian. Julian. Long Wei sangat marah. Duduklah, teriak Julian, lalu dengan cemas mengirimkan pesan suara untuk menghiburnya. Long Wei, kau terlalu gegabah. Xiao Yanong berstatus sangat mulia, dan dia biasanya berperilaku sangat tidak terkendali di ibu kota Daxia bersama beberapa pangeran Daxia dan tuan muda dari suku-suku besar. Aku hanya perlu menghadapinya dan minum beberapa gelas air bersamanya, dan masalah ini akan selesai. Kalau kau sampai terbawa suasana, akan merepotkan. Long Wei berkata melalui transmisi suara ada hal yang bisa ditoleransi, ada hal yang tidak bisa ditoleransi. Julian, kau benar-benar mencari kematian dengan ingin melawannya, kata Julian dengan marah. Jangan kekanak-kanakan. Long Wei tertegun. Kekanak-kanakan? Xiao Yanong, yang berdiri di samping, tentu saja dapat melihat bahwa Julian sedang berdebat dengan Long Wei melalui telepati. Sepertinya Long Wei yang masih muda dan terkenal ini tidak layak disebut. Xiao Yanong berbicara dengan Menteri Dewa dan Iblis Liu Fang di sampingnya. Adegan seperti itu membuatnya marah. Terlalu mudah untuk menghadapinya. Jangan terburu-buru menghadapinya sekarang. Jika kita membunuhnya di dunia Istana Abadi dan berita itu menyebar ke klan Dongyan, suku-suku besar itu akan berpikir bahwa aku, Xiao Yanong, berpikiran sempit. Ya. Siang Liu Fang menjawab. Perkataan Julian juga membuat Long Wei sangat marah. Apa identitas Julian? Dia adalah calon pemimpin klan Dongyan dan tidak perlu berkompromi sama sekali. Kalau dia tidak perlu berkompromi, kenapa dia harus menanggungnya? Tuan Xiaoyan, Long Wei masih muda. Mohon bersabar. Julian menyapa Xiao Yanong sambil tersenyum. Xiao Yanong tidak bertindak terlalu jauh. Ia tahu jika ia bertindak terlalu jauh, Long Wei mungkin akan berani bertarung sampai mati. Ia berani membunuh Long Wei. Tapi bagaimana dengan Julian? Julian adalah calon pemimpin klan Dongyan berikutnya, dan ia dalam masalah besar. Tak lama kemudian, Julian kembali ke tempat duduknya dan duduk. Long Wei duduk bersila di kursinya, dengan seorang pelayan kultivator Purple Mansyah di sampingnya yang menyingkirkan pecahan-pecahan senjata ajaib di tanah dan membawakan sebuah meja. Long Wei. Julian mengirim pesan suara kepada Long Wei begitu dia kembali ke tempat duduknya. Tenanglah. Kamu juga tahu kalau aku marah? Long Wei menatap Julian. Sebenarnya bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Kalau nanti kau melihat para tuan muda dari suku-suku besar berkumpul, godaan sederhana seperti itu hanya bisa dianggap sebagai kesenangan kecil. Umumnya, akan ada batasnya, dan sesekali kesenangan kecil itu tidak ada apa-apanya. Julian menyampaikan suara itu, kau juga tidak berpengalaman, jadi kau mudah marah. Lihat, setelah minum segelas anggur, Xiao Yanong tidak lagi mengganggunya. Pengalamanku masih kurang? Teriak Long Wei melalui transmisi suara. Apa kau punya batasan? Julian, kau partner tauku. Apa yang kau sebut bersenang-senang kecil, berpelukan, menggoda, dan minum-minum dengan pria lain sudah melampaui batasku. Kau mengerti? Kamu? Kenapa kamu seperti ini? Julian sangat marah. Begitulah aku, apa kau tidak tahu? Long Wei menatapnya. Julian dan Long Wei saling memandang. Dia merasakan tatapan mata dan tekad Long Wei. Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Julian menundukkan kepalanya. Long Wei menundukkan kepalanya dan minum. Meskipun Julian menundukkan kepalanya, Long Wei selalu merasakan duri di hatinya. Ia berharap Julian langsung menolak Xiao Yanong. Bahkan jika ia tidak menuangkan anggur ke wajah Xiao Yanong, ia akan berbalik dan pergi. Dia dan Julian pernah mengalami dua konflik dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain sebelumnya, dan kali ini, konfliknya bahkan lebih parah karena cara mereka berinteraksi dengan orang lain benar-benar berbeda. Hehehe. Xiao Yanong, yang berada di aula utama, melihat Long Wei dan Julian di bawah sedang berselisih, tetapi ia tersenyum. Kemudian tatapannya jatuh pada peri pelangi api Yue di sisi lain, dan hatinya semakin panas. Keinginannya untuk Yue jauh lebih kuat daripada keinginannya untuk Julian.
Sementara Xiao Yanong memikirkan banyak hal dalam benaknya. Orang lain dari Akademi Hitam Putih juga menghibur Long Wei. Adik kecil, harap bersabar. Master Chang Jiang mengirim pesan kepada Long Wei. Begitu kita meninggalkan rumah abadi Wujiang, kita tak perlu lagi peduli dengan wajah Xiao Yanong. Adik muda Long Wei. Yue juga mengirimkan transmisi suara dengan cemas. Kita tidak bisa mengalahkan Xiao Yanong sekarang. Tetapi seorang kultivator yang benar-benar kuat masih mengandalkan dirinya sendiri. Sehebat apapun Xiao Yanong, paling-paling dia hanya bisa menjadi Yu Shengong di masa depan. Tetapi bahkan jika dia menjadi Yu Shengong, pemimpin sejati klan Xiao yang tetaplah orang-orang tua yang telah hidup miliaran tahun. Ketika kau menjadi makhluk surgawi di masa depan, klan Xiao yang harus bersikap sopan kepadamu dan tidak berani mengabaikanmu sedikit pun. Apa gunanya Yu Shengong? Dia hanya seorang pemimpin dalam nama saja. Long Wei melirik kakak senior Yue. Aku telah melihat Cui Fujun, Meng Po, dan bahkan melihat kekuatan dahsyat menyerang 6 jalan reinkarnasi. Dan guruku, Taoi San Shou, adalah orang yang luar biasa dan kuat di 3 alam. Seperti kata kakak perempuanku, menjadi kuat adalah fondasinya. Jika kau bisa menjadi orang yang kuat di 3 alam. Apa arti klan Xiaoyan? Sebuah suku di dunia dinasti Xia besar, salah satu dari 3.000 dunia besar? Selama kamu mencapai keabadian surgawi, klan Xiaoyan harus bersikap sopan padamu. Lagi pula, sulit menemukan seorang dewa abadi di antara puluhan ribu dewa abadi dan abadi duniawi yang tersebar. Dewa abadi adalah mereka yang telah melompat keluar dari 3 alam dan hidup bebas dan mudah. Saudaraku, kata Mu Zishuo melalui transmisi suara, kalau kau tidak bahagia dengan suster senior Julian, kurasa sebaiknya kau berpisah saja. Tentu saja, aku hanya bilang begini, semuanya harus dilakukan sesuai kata hatimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau benar-benar ingin suster senior Julian menjadi pasangan Tao Mu? Long Wei melirik Mu Zishuo dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu bicara lagi. Di dalam hati, Long Wei menyukai Julian. Baik di masa lalu maupun di kehidupan ini, Long Wei belum pernah merasakan cinta. Ia tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Julian, tetapi ia samar-samar menyukainya. Hanya saja, konflik baru-baru ini membuat Long Wei marah. Gulp, gulp. Long Wei memegang gelas anggurnya dan terus minum. Meskipun ia minum dengan putus asa, anggurnya malah terbakar habis oleh api bawah tanah berulang kali. Julian duduk bersila di sana dan melirik Long Wei yang sedang minum terus-menerus. Sepertinya Long Wei benar-benar marah. Julian juga khawatir. Kenapa Long Wei seperti ini? Aku juga menundukkan kepala, dan ini sama sekali bukan masalah besar. Ini terlalu umum. Hal semacam ini hanyalah cara mengatasi masalah yang dangkal. Kenapa dia begitu marah? Jika dia marah tentang ini dan itu, ketika aku menjadi pemimpin klan Dongyan nanti, apakah aku harus menuruti semua keinginannya? Biarkan dia sadar dulu. Dia pasti mengerti. Seorang lelaki yang dimanja sejak kecil, sombong dan berwibawa, dan ditunjuk menjadi penerus suku besar. Seorang jenius yang hidup di dunia yang damai di kehidupan sebelumnya dan terlahir di suku asli di kehidupan ini. Meskipun mereka tertarik satu sama lain dan segalanya baik-baik saja di danau ular bersayap yang indah. Begitu mereka benar-benar akur dan mengalami beberapa hal, konflik mulai meningkat. Ketika Long Wei dan Julian sama-sama memiliki keraguan di hati mereka. Tiba-tiba, ledakan, ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Satu demi satu, sosok-sosok menyerbu dengan kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan. Tubuh para biksu Purple Mansion yang awalnya berdiri di tepi terluar hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, seluruh aula tampak berubah menjadi neraka asura, dengan tanah berlumuran darah dan daging. Itu boneka Xiao Yanong, yang duduk di aula utama, terkejut, tetapi kemudian tampak gembira dan penuh harap. Saya melihat figur-figur boneka bergegas masuk satu demi satu, sementara Long Wei dan yang lainnya duduk bersila di depan meja masing-masing, dan tidak ada waktu untuk membentuk formasi untuk sementara waktu. Bajingan Xiao Yanong itu bilang para kultivator Purple Mansion dan para pembunuh mereka bisa menahan kita untuk sementara waktu, tapi nyatanya mereka sama sekali tidak bisa menahan kita. 2 pedang Beiming muncul di tangan Long Wei, bahkan berhasil menghalau boneka Qionqi yang menerjang ke arahnya. Bang! Cahaya pedang Long Wei langsung menebas punggung boneka Qionqi. Saudara muda Long Wei, mohon lindungi saudara muda Zishuo. Guru Chang Jiang menyampaikan pesan itu. Aku tahu, jangan khawatir, kata Long Wei. Seluruh aula terlalu besar, jadi Long Wei dan kelompoknya duduk dalam 2 baris. Julian, Chang Jiang, dan Yue duduk berhadapan, cukup berjauhan. Long Wei, Mu Zishuo, dan Sue Hongyi duduk di sisi yang sama. Dan sekarang, 6 boneka Qionqi menerkam Long Wei dan 6 Wan Xiang Zhenren lainnya secara bersamaan. Bahkan ada lebih banyak boneka yang langsung membunuh Xiao Yanong. Long Wei bisa dengan mudah menghadapi boneka Qionqi.
Tetapi Mu Zishuo jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mu Zishuo lebih mahir mengendalikan boneka dan kurang mahir dalam pertarungan jarak dekat. Swoosh! Sayap hitam muncul di belakang Long Wei. Ia mengepakkan sayapnya dan menggunakan teknik melarikan diri sayap angin. Ia melesat ke sisi Mu Zishuo. Pedang itu berkilat, dan boneka Qiongqi di tingkat jiwa terhantam dan terlempar mundur. Terima kasih, kakak senior. Mu Zishuo berkeringat dingin, bahkan mengendalikan boneka ular perak untuk menghadapi musuh. Ini masalah kecil. Long Wei tersenyum, memegang dua pedang, dengan bunga teratai bermekaran di sekelilingnya, dan dia dengan mudah menangkis dua boneka Qiongqi. Long Wei dan yang lainnya, termasuk Sue Hongyi, melawan satu boneka Qiongqi. Faktanya, keenam boneka Qiongqi menghadapi keenam boneka itu secara terpisah. Mereka tidak ingin membunuh mereka sama sekali, melainkan ingin menahan mereka. 12 boneka Qiongqi lainnya dan pemimpin mereka, pria berbaju zirah hitam, meraung dan membunuh Xiao Yanong. Hahaha. Xiao Yanong tertawa, tangkap mereka. Xiang Liufang merentangkan tangannya, dan sepasang telapak tangan raksasa menutupi langit dan bumi. Jari-jarinya berubah menjadi ular-ular raksasa, yang masing-masing seperti tali yang langsung melilit boneka Qiongqi. Beberapa ular raksasa bahkan melilit dua boneka Qiongqi. Sesaat, ke-12 boneka Qiongqi itu ditangkap oleh sepasang tangan raksasa. Tetapi pria berbaju hitam itu menghunus pedang panjang dari pahanya dengan tangan kanan dan menebas tepat di telapak tangan Xiang Liufang. Bang! Ledakan terjadi di mana-mana. Bahkan, cukup sulit untuk menjebak 12 boneka Qiongqi hanya dengan sepasang tangan. Belum lagi kekuatan pedang yang luar biasa ini. Sepasang tangan besar itu terkejut dan tercabut, dan semua boneka Qiongqi pun terbebas. Hah! Xiang Liufang terkejut. Pedangmu? Bunuh! Pria berbaju besi hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan melangkah maju, terus menebas ke arah Xiang Liufang. Pada saat ini, 12 boneka Qiongqi lainnya terbang menuju Xiao Yanong sambil meraung. Xiao Yanong mengerutkan kening, dan seekor naga bersisik merah besar tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan sebuah jimat tahu berbentuk daun muncul di tangannya. Sungguh sulit, gumam Xiao Yanong pelan, tetapi ia sangat percaya diri. Ia memiliki paman Fang, naga sisik merah, dan harta karun pelindung, jadi ia yakin akan menang. Mengaum, naga bersisik merah itu meraung dan bertarung dengan boneka Qiongqi. Tetapi tiba-tiba salah satu boneka Qiongqi meraih lampu perunggu di sampingnya, berbalik dan melarikan diri. Lampu perunggu. Xiao Yanong terkejut. Dia mengerti. Boneka-boneka ini tidak datang untuk membunuhnya. Mereka tahu mereka tidak cukup kuat, jadi target sebenarnya mereka adalah lampu perunggu. Untuk memurnikan harta, seseorang harus mengandalkan kekuatan Yuan untuk memurnikannya secara perlahan. Jika jaraknya jauh, atau jika harta itu berada di tangan orang lain, kekuatan Yuan seseorang tidak dapat memasukinya dan tentu saja tidak dapat dimurnikan. Akan butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan istana abadi. Dengan cara para boneka ini berurusan dengan istana Wujiang, mereka bisa bermain petak umpet dengannya. Para boneka bisa bertahan selama ribuan tahun, tetapi dia tidak bisa. Cepat, ambil kembali lampu perunggu itu, teriak Xiao Yanong tiba-tiba. Xiang Liufang juga meraung mengerikan, dan lengan kanannya tiba-tiba patah dan terlempar keluar, dengan kekuatan ilahi hitam yang mengerikan terpancar dari lengan kanannya yang patah. Kekuatan ilahi itu melonjak, dan lengan kanannya yang patah justru mengembun dan berubah menjadi Xiang Liufang yang lain. Xiang Liufang yang kehilangan lengannya menumbuhkan lengan yang lain. Dalam sekejap mata, dua Xiang Liufang muncul di aula. Namun, saat klon-klon itu terpisah, boneka Qiongqi sudah hampir bergegas keluar dari aula. Lagi pula, boneka di tingkat jiwa memang secepat kilat. Salah satu dari mereka bertarung dengan pria berbaju besi hitam. Yang satu lagi dengan cepat mengejar boneka yang melarikan diri dengan lampu perunggu, bergegas ke koridor dan terus mengejar. Dua Xiang Liufang, klon, Long Wei dan yang lainnya diam-diam terkejut. Lampu perunggu, sialan, sialan. Geram Xiao Yanong. Pada saat ini, Xiang Liufang masuk dari pintu masuk koridor di ujung aula, membawa tas di satu tangan dan lampu perunggu di tangan lainnya. Haha. Xiao Yanong langsung tertawa. Namun, pria berbaju zirah hitam itu langsung kecewa. Ia tahu ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara pihaknya dan para manusia yang menyerbu, jadi ia hanya ingin mengejutkan lampu perunggu. Sayangnya, iblis ini terlalu kuat. Ia berhasil membelah diri menjadi dua saat bertarung dengannya, mengejar boneka Qiongqi, dan merebut kembali lampu perunggu. Hasilnya sudah diputuskan. Xiao Yanong tiba-tiba merasa lega, lalu ia dengan santai melihat ke sekeliling aula. Ketika dia melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia memandang Long Wei dan Mu Zishuo di kejauhan. Long Wei memegang dua pedang beiming dan bersayap hitam di belakangnya. Ia dengan mudah menangkis kedua boneka Qiongqi itu. Sayap. Xiao Yanong mengamati gerakan Long Wei dengan saksama,
lalu mengirim pesan kepada Xiang Liufang di sampingnya. Paman Fang, lihat Long Wei. Kedua klon itu telah menyatu. Xiang Liufang berusaha sekuat tenaga untuk meraih pria berbaju hitam itu dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah mendengar transmisi suara Xiao Yanong, ia meliriknya dan ekspresinya berubah. Paman Fang, itu teknik melarikan diri dari sayap angin. Apa aku melihatnya dengan benar? Tanya Xiao Yanong. Teknik melarikan diri dengan sayap angin. Xiao Yanong sendiri belum pernah mempraktikannya, tetapi ia telah melihat anggota klannya mempraktikannya berulang kali. Justru karena ia sering menontonnya dan juga membaca isi teknik melarikan diri dari sayap angin dengan mata kepalanya sendiri, ia dapat melihat jejak gerakan tubuh Long Wei. Ya, itu teknik melarikan diri sayap angin. Aku pernah mempraktikannya sebelumnya. Meskipun Long Wei menggunakan sayap untuk bersembunyi, itu jelas teknik melarikan diri sayap angin. Xiang Liufang mentransmisikan suaranya. Dulu, murid-murid klan Yuqi juga menggunakan sayap untuk bersembunyi, dan Long Wei menggunakan trik lama yang sama. Meskipun metode ini bodoh, jika kau belum mempelajari teknik melarikan diri sayap angin secara mendalam, kau tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Xiao Yanong mengirimkan suaranya Paman Fang. Bagaimana mungkin Long Wei tahu teknik melarikan diri sayap angin? Itu pasti sisa-sisa klan Yuqi. Xiang Liufang menyampaikan pesan itu. Sisa-sisa klan Yuqi? Hati Xiao Yanong dipenuhi niat membunuh. Tak seorang pun dari klan Yuqi boleh dibiarkan hidup, dan mereka yang telah mempelajari teknik melarikan diri sayap angin pantas dibunuh. Teknik melarikan diri sayap angin ini hanya dimiliki oleh klan Xiaoyanku, dan tidak boleh diwariskan kepada orang lain. Teknik rahasia dan kekuatan magis yang unik bagi suku-suku besar sama sekali tidak boleh dibocorkan. Begitu orang luar mengetahuinya, mereka akan diburu. Paman Fang, ayo kita singkirkan boneka-boneka ini dulu. Xiao Yanong tak lagi ingin bermain-main seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin membunuh Long Wei. Wah! Wah! Sepasang tangan besar Xiang Liufang melesat keluar, meraih boneka-boneka Qionqi sesuka hati, dan berteriak bersamaan semuanya. Hentikan boneka-boneka Qionqi ini, jangan biarkan mereka lari, celakalah mereka. Sambil berbicara, ia meraih boneka-boneka Qionqi satu persatu dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membantu menghentikan boneka Qionqi ini, dan pihak Xiang Liu menangkap mereka semua. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Long Wei melipat sayap hitamnya di belakangnya dan mengamati mayat-mayat berlumuran darah di tanah. Meskipun para biksu dari Istana Ungu itu adalah prajurit yang sudah mati dan bisa membentuk formasi lagi pula, jarak antara mereka dan boneka-boneka dengan kekuatan tempur Yuan Shen terlalu besar. Di bawah serangan boneka-boneka Qionqi itu, sekelompok biksu Istana Ungu di sekitar mereka hampir musnah. Hanya sekitar selusin yang masih hidup. Kasihan sekali. Lagi pula mereka kan kultivator Purple Mansion. Mereka tak berguna melawan boneka-boneka ini, tapi Xiao Yanong tetap membiarkan mereka mengawasi. Jelas-jelas membiarkan mereka mati. Mu Zishuo juga mendesah dalam transmisi suara. Xiao Yanong ini benar-benar berdarah dingin. Para pembunuh ini dikirim ke sini secara sukarela oleh Bei Shanyin dan lainnya. Bagi Xiao Yanong, klan Xiao yang tidak akan mempercayai para prajurit mati yang dilatih oleh ras asing ini. Jadi, membawa mereka kembali akan sia-sia. Mustahil mengembalikan mereka kepada Bei Shanyin dan yang lainnya. Dalam hal ini, akan bersih jika mereka mati. Jika mereka bisa bertahan hidup secara kebetulan, itu berarti mereka diberkati dengan keberuntungan, sehingga mereka dapat dibawa kembali dan diolah dengan baik. Para biksu Purple Mansion yang selamat segera membersihkan aula itu, menyapu bersih aula yang berlumuran darah dan dipenuhi mayat. Xiao Yanong duduk bersila di aula, menatap Long Wei dengan mata dingin, dan berteriak Long Wei. Seisi aula tiba-tiba terkejut. Mu Zishuo, Yue, Jiulian, Chang Jiang Zhenren, Sui Hongyi, dan yang lainnya terkejut. Mereka semua merasa tatapan Xiao Yanong begitu menakutkan, dan mereka semua merasakan dingin dan mendominasi dalam aumannya. Meskipun Long Wei pernah menghancurkan meja sebelumnya, Xiao Yanong tidak pernah seformal ini. Tuan Xiaoyan, Long Wei menatap Xiao Yanong. Tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Tuan Muda Yanong. Jiulian di seberang sana geram dan berteriak, Long Wei adalah rekan Taoku. Dia pernah menyinggungmu sebelumnya, tapi itu hanya masalah kecil. Kau terlalu picik untuk menyerangnya sekarang. Para pangeran dan keluarga kerajaan dari suku-suku besar ini biasanya mengobrol dan tertawa santai, tetapi ada beberapa prinsip yang tidak boleh disentuh. Lagi pula, Long Wei adalah rekan Tao Jiulian, dan kali ini ia juga membantu Xiao Yanong. Keduanya pernah mengalami konflik dan gesekan kecil sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah berbalik melawan. Jiulian, kamu akan tahu setelah mendengarkannya, kata Xiao Yanong dingin. Aku siap mendengarkan. Jiulian juga marah. Long Wei, aku ingin bertanya padamu. Xiao Yanong menatap Long Wei. Apakah kekuatan sihir yang baru saja kau tunjukkan adalah teknik melarikan diri sayap angin? Long Wei terkejut. Teknik melarikan diri dengan sayap angin?
Bagaimana mungkin Xiao Yanong ini tahu teknik melarikan diri sayap angin? Hampir seluruh suku ibuku, klan Yuqi, telah punah. Aku khawatir hanya putri pamanku yang tersisa. Dan sulit untuk mengatakan apakah putri pamanku masih hidup. Aku hampir tidak bisa dianggap sebagai keturunan setengah dari klan Yuqi. Dan klan Yuqi sangat berhati-hati untuk merahasiakan teknik melarikan diri sayap angin. Tidak perlu menyangkalnya, kau menggunakan teknik melarikan diri sayap angin. Xiao Yanong mencibir. Paman Fang, tunjukkan padanya cara menggunakannya. Wow! Siang Liu Fang tiba-tiba menghilang di samping Xiao Yanong, bagaikan seekor burung rok, dan langsung mencapai tengah aula. Kemudian ia bergerak lagi dan kembali ke sisi Xiao Yanong. Ketika Long Wei melihat pemandangan ini, hatinya bergetar. Rekan-rekan murid lainnya tidak dapat mengenalinya. Tetapi karena saya sedang berlatih teknik melarikan diri sayap angin, saya dapat mengenalinya secara alami. Siang Liu Fang sedang melakukan teknik melarikan diri sayap angin, dan tekniknya lebih indah dan lebih mendalam daripada milik saya. Ini wajar. Lagi pula, pemurnian tubuh iblis ilahi jauh lebih rendah daripada Siang Liu Fang. Pembunuh genosida. Pikiran ini terlintas di benak Long Wei. Mungkinkah klan Xiao yang telah memusnahkan klan ibuku, klan Yuqi? Mungkinkah kakekku, bibiku, dan yang lainnya, yang belum pernah kutemui, semuanya dibunuh oleh klan Xiaoyan? Bagaimana? Xiao Yanong menatap Long Wei. Tapi apakah sama denganmu? Aku memang sedang berlatih teknik melarikan diri dari sayap angin. Long Wei tahu tidak ada gunanya menyangkalnya. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata, lalu kenapa? Julian, Yu Wei, Chang Jiang Zhenren, dan Mu Zishuo semuanya menonton dengan cemas. Tetapi tidak ada dari mereka yang terburu-buru untuk berbicara. Xiao Yanong tertawa dan berkata, teknik melarikan diri sayap angin awalnya hanya dimiliki oleh klan Yuqi di Kabupaten Dongyu pada dinasti Xia Agung. Jantung Long Wei bergetar. Klan Yuqi telah lama memiliki kekuatan magis ini, tetapi mereka telah menyamarkan diri dengan senjata ajaib bersayap. Namun, klan Xiaoyanku telah menemukan rahasia ini sejak lama. Jadi, setelah persiapan yang panjang, kami akhirnya menghabisi klan Yuqi dalam satu serangan. Namun, klan Xiaoyanku belum pernah menemukan versi asli teknik melarikan diri sayap angin. Beberapa dewa abadi dari klan Xiaoyanku secara pribadi mencari jiwa dan ingatan sejumlah besar anggota klan Yuqi, dan barulah mereka menyelesaikan teknik melarikan diri sayap angin. Xiaoyan menatap Long Wei. Teknik melarikan diri sayap angin ini unik untuk klan Xiaoyanku dan dilarang keras untuk diwariskan kepada orang lain. Fakta bahwa kau mempelajari teknik melarikan diri sayap angin ini tanpa izin dari klan Xiaoyanku adalah kejahatan berat. Dan aku curiga kau adalah sisa-sisa klan Yuqi. Katakan padaku, apakah kau sisa-sisa klan Yuqi? Xiao Yanong menatap Long Wei. Semua orang mengerti. Jadi begitulah yang terjadi. Dalam perang antar suku, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena klan Xiao yang menghancurkan klan Yuqi, teknik melarikan diri sayap angin awalnya milik klan Yuqi. Sekarang, teknik ini hanya dimiliki oleh klan Xiaoyan. Dari sudut pandang Xiaoyan, sisa-sisa klan Yuqi harus dibunuh. Bagaimanapun, mereka punya dendam satu sama lain atas terjadinya genosida. Long Wei. Julian menyampaikan pesan kepada Long Wei, dengan cemas berkata, jangan mengaku sebagai keturunan klan Yuqi. Jika kau mengaku, kau akan bertanggung jawab atas pemusnahan klanmu. Dan klan Xiaoyan pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Kau hanya perlu mengatakan bahwa kau mendapatkan versi asli teknik melarikan diri sayap angin secara kebetulan, dan kau mendapatkannya secara kebetulan tanpa menyadarinya. Itulah mengapa kau mempraktikannya. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Aku, klan Dongyan, akan bernegosiasi dengan klan Xiaoyan untukmu, dan masalah ini akan segera terungkap. Long Wei memandang Xiao Yanong dan Siang Liu Fang. Dengan kemarahan tak berujung di hati mereka, para dewa klan Xiao yang melakukan latihan pencarian jiwa berulang kali, mencari jiwa banyak anggota klan Yuqi sebelum mereka menyelesaikan teknik melarikan diri sayap angin. Sekali jiwa seseorang dicari, biasanya jiwanya akan terpencar. Sialan, sialan, sialan. Long Wei benar-benar ingin membalaskan dendam ibunya dan seluruh sukunya. Apakah kau sisa-sisa klan Yuqi? Xiao Yanong menatap Long Wei dengan niat membunuh. Ia hanya menggoda Julian di pesta perayaan sebelumnya, dan sebenarnya tidak ingin membunuh Long Wei. Ia masih melindungi nama baik klan Xiaoyan. Tapi sekarang, jika ia benar-benar sisa-sisa klan Yuqi, bahkan jika leluhur klan Xiaoyan ada di sini, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Saat ini, dia mewakili seluruh klan Xiaoyan. Tidak. Long Wei menatap Xiao Yanong dan Siang Liu Fang, lalu berkata dengan suara rendah, Xiao Yanong, jika kau ingin membunuhku, kau tak perlu berpura-pura mencari alasan. Kakak seniorku bilang dia tidak ada hubungannya dengan klan Yuqi. Mu Zishuo berkata dengan marah, Tuan Xiaoyan, kami di sini untuk membantumu, dan beginilah caramu memperlakukan kami? Tuan Xiaoyan, karena saudara muda Long Wei mengatakan bahwa dia bukan keturunan klan Yuqi,
maka dia memang bukan keturunan klan Yuchi. Saya khawatir dia mempelajari kekuatan magis ini secara kebetulan. Paling-paling, saya bisa bernegosiasi dengan klan Xiaoyan Anda, memberi Anda beberapa hadiah, dan bersumpah demi surga bahwa saya tidak akan pernah mewariskan kekuatan magis ini kepada siapapun. Zhenren Changjiang juga berkata. Yue melanjutkan, Tuan Xiaoyan, jika sekarang Anda mengatakan bahwa adik muda Long Wei adalah sisa-sisa klan Yuchi, saya khawatir begitu berita itu menyebar orang-orang akan berpikir bahwa Anda, Xiao Yanong, sengaja mencari alasan untuk berurusan dengan adik muda Long Wei. Tuan muda Yanong. Julian juga menatap Tuan muda Yanong dan berkata dengan marah, Long Wei adalah rekan Taoku. Satu persatu, tekanan diberikan dari semua sisi. Xiao Yanong tersenyum. Hahaha, jangan khawatir. Xiao Yanong tersenyum, Long Wei juga datang dengan istana abadiku, aku akan memberinya jalan keluar. Saat ia berbicara, sebuah rantai hitam muncul di tangannya dengan beberapa rune emas kuno. Ia melemparkan rantai itu langsung ke arah Long Wei. Dan dengan bunyi dentang, rantai itu jatuh ke tanah di hadapan Long Wei. Ini rantai pengunci dewa. Xiao Yanong menatap Long Wei. Setelah terkunci, kau akan seperti manusia biasa. Bahkan dewa dan iblis pun tak mampu melawan. Kunci dirimu dengan rantai pengunci dewa dan tunggu takdirmu. Aku juga bersumpah bahwa selama kau bukan sisa-sisa klan Yuchi, aku tak akan pernah membunuhmu atau menghancurkan kekuatanmu. Aku akan pergi dan menyelidiki secara menyeluruh. Setelah dipastikan, jika kau sisa-sisa klan Yuchi, aku akan membunuhmu. Jika bukan, aku akan membebaskanmu lagi. Long Wei mengerutkan kening. Yue berkata dengan lantang Tuan Xiaoyan, klan Xiaoyan MU begitu kuat, mengapa kau harus pelit begitu? Kau bisa melepaskan adik muda Long Wei sekarang, lalu selidiki perlahan. Setelah dipastikan, tidak akan terlambat untuk menangani adik muda Long Wei. Dengan kekuatan klan Xiaoyan MU, bisakah adik muda Long Wei lolos? Long Wei, kau setuju atau tidak? Xiao Yanong mengabaikan Yue dan menatap Long Wei. Aku sudah memberimu jalan keluar. Long Wei menatap Xiao Yanong, aku mengikat tanganku sendiri, dan hidup matimu tergantung padamu? Apa menurutmu itu mungkin? Tiba-tiba wajah Xiao Yanong menjadi semakin muram. Namun, Long Wei tidak bisa mengunci rantai pengunci dewa sendirian. Saat ini, Tuan Xiaoyan, Sui Hongyi menunjuk Long Wei dan mencibir. Jangan dengarkan alasannya. Ayah Long Wei adalah Long Yichuan, dan ibunya adalah Yu Sui. Dia mempelajari teknik melarikan diri sayap angin, dan nama ibunya adalah Yu Sui. Xiao Yanong tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang, tetapi suaranya sangat dingin. Dia benar-benar sisa-sisa klan Yuchi. Bunuh dia. Bunuh Long Wei. Dan siapapun yang menghalangi klan Xiaoyanku akan dibunuh tanpa ampun. Mu Zishuo dan Julian, yang akrab dengan Long Wei, tahu bahwa ibu Long Wei adalah Yu Sui. Namun, mereka sebelumnya berpikir untuk menunda sebisa mungkin, setidaknya agar bisa meninggalkan dunia besar ini hidup-hidup. Saat itu, dengan bantuan klan Dongyan dan Akademi Hitam Putih, mereka bisa sepenuhnya mengirim Long Wei ke dunia kecil atau bahkan dunia besar lainnya untuk melarikan diri. Disayangkan, Sui Hongyi telah lama menyelidiki Long Wei, dan bahkan mendapatkan informasi intelijen tentang Long Wei di Gunung Tianbao. Tentu saja, dia tahu identitas ibu Long Wei. Tuan muda Yanong. Julian marah. Berhenti. Cahaya putih tiba-tiba muncul di antara kedua alis Yue, dan auranya langsung berubah menjadi menakutkan. Lalu ia berteriak dengan marah. Zhenren Changjiang dan Mu Zishuo berteriak dengan marah. Wow! Xiang Liufang hanya mengulurkan satu tangan, dan telapak tangannya langsung membesar. Pada saat yang sama, kelima jarinya berubah menjadi 5 ular besar. Kelima ular ini panjangnya 100 kaki dan menjulur di depan Julian, Yue, Mu Zishuo, dan Changjiang Zhenren. Aura mengerikan yang dipancarkan masing-masing ular membuat Julian dan yang lainnya tampak mengerikan. Julian, aku tidak akan membunuhmu. Xiao Yanong menunjuk Julian. Tapi 3 murid di sekitarmu, Paman Fang, jika mereka berani menyerang, bunuh saja mereka. Meskipun dia mendambakan Yue. Tapi perempuan hanyalah mainan bagi Xiao Yanong. Mainan tetaplah mainan. Kalau dia bilang mau bunuh, ya dia bunuh saja. Anda, Yanong muda, Julian, Mu Zishuo, Yue, dan Changjiang Zhenren semuanya geram. Tetapi mereka tahu betul bahwa Xiang Liufang benar-benar luar biasa. Meskipun mereka juga memiliki beberapa harta pelindung, mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka paling lama untuk sementara waktu. Mustahil untuk membalikan keadaan. Kakak senior, kakak junior, Julian. Long Wei menatap Xiao Yanong di aula dan berkata dengan tenang, jangan ikut campur. Ini urusanku dan Xiao Yanong. Long Wei. Julian berteriak dengan cemas. Long Wei menatap Julian, jangan khawatir. Tuan muda Yanong. Julian marah, kau memprovokasi klan Dongyanku. Kalau leluhur Dongyan yang bilang begitu, aku pasti mikir 2 kali. Kalau kamu,
Xiao Yanong tersenyum dan menggelengkan kepala. Tiba-tiba, sekuntum teratai hitam yang menakutkan muncul di tangan Julian, dan teratai hitam itu tumbuh dengan cepat, membuat Xiang Liufang berteriak dingin, kau mencari kematian. Seketika, jarinya berubah menjadi ular raksasa yang dengan marah menghantam teratai hitam itu. Teratai hitam itu bergetar, lalu retakan muncul. Teratai hitam yang penuh retakan itu masih terbang menuju ular raksasa itu. Bang! Ular besar itu dengan cepat berubah menjadi patung es, lalu hancur berkeping-keping. Bahkan telapak tangan Xiang Liufang pun membeku hingga siku dan hancur berkeping-keping. Namun, lengan Xiang Liufang kemudian tumbuh kembali, dan ular besar yang berubah dari jari-jarinya mencambuk Julian, menyebabkan Julian terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Ya, tapi sayang sekali itu hanya bisa melukai Paman Fang. Xiao Yanong menggelengkan kepalanya, bahkan aku pun tidak bisa mengeluarkan harta karun untuk membunuh Paman Fang. Apalagi kau? Xiang Liufang adalah anggota klan Xiang Liu, dewa dan iblis kuno. Ia memiliki vitalitas yang sangat kuat dan kekuatan tempurnya setara dengan para dewa tingkat atas. Ingin membunuh Xiang Liufang? Betapa sulitnya itu. Sue Hongyi, aku memberimu kesempatan untuk berkontribusi. Xiao Yanong menatap Sue Hongyi. Pergi dan bunuh Long Wei. Aku membunuh Long Wei? Sue Hongyi tercengang. Kau akan membunuhnya atau tidak? Cahaya dingin melintas di mata Xiao Yanong. Sue Hongyi mengumpat dalam hati. Ia telah berusaha menyenangkan Xiao Yanong. Ia bahkan mengatakan bahwa ibu Long Wei bernama Yu Sue. Ia hanya ingin menyenangkan Xiao Yanong, tetapi ia tidak menyangka Xiao Yanong begitu kejam. Ia bahkan memintanya untuk membunuh Long Wei. Ia sama sekali tidak yakin. Bunuh, bunuh. Sue Hongyi mengangguk berulang kali. Berpikir dalam hati, aku tidak bisa membunuh Long Wei, tapi aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Long Wei, matilah, teriak Sue Hongyi dengan marah. Dan tiba-tiba serangkaian jarum terbang melesat ke arah Long Wei. Xiao Yanong dan Xiang Liufang berdiri di aula, menyaksikan adegan ini. Mata Xiao Yanong dipenuhi antisipasi kekuatan Sue Hongyi ini seharusnya lebih lemah daripada Long Wei. Jika Long Wei benar-benar berjuang keras, dia seharusnya bisa membunuh Sue Hongyi. Saat Sue Hongyi mati, senjata sihir tingkat abadi miliknya juga akan menjadi milikku. Paman Fang, tunggu sampai Sue Hongyi mati, baru kau boleh membunuh Long Wei. Xiao Yanong berpesan, maka senjata ajaib tingkat abadi itu akan menjadi milikku juga. Ya, Tuan, kata Xiang Liufang. Ketika Long Wei mendengar Xiao Yanong berkata, bunuh Long Wei. Siapapun yang menghalangi klan Xiao Yan akan dibunuh tanpa ampun, ia langsung bertekad, bunuh Xiao Yanong. Xiang Liufang terlalu kuat, Long Wei tidak percaya diri sama sekali, tetapi dia tidak lagi mempedulikannya saat ini. Membunuh. Sue Hongyi bergegas mendekat. Membunuhmu dulu, lalu membunuh Xiao Yanong. Long Wei memegang sepasang pedang beiming di tangannya, dan saat ini dia terlalu malas untuk menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya. Wus-wus. Jarum-jarum yang berterbangan datang bagai kekuatan yang luar biasa. Bunuh! Teriak Long Wei dengan marah. Saat ini, teknik pedang Long Wei lebih gigih dari sebelumnya. Dia mengerti. Saat ini, ia telah memulai jalan lain. Jika ia tidak membunuh Xiao Yanong, ia akan mati karena tidak bisa melarikan diri dari Istana Abadi. Jika ia membunuh Xiao Yanong, sebagai sosok yang paling menjanjikan untuk menjadi Yu Shen Gong berikutnya, klan Xiao Yan pasti akan memburunya habis-habisan. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada klan Anchan Beishan. Dua jalan. Yang satu jalan buntu. Yang satu sedang diburu oleh klan Xiao Yan. Karena dipaksa sampai ke titik ini, Long Wei sangat bertekad. Ledakan. Dengan pikiran yang lebih jernih dari sebelumnya, Long Wei tiba-tiba merasa waktu telah melambat. Ia telah mencoba menyentuh, tetapi tak pernah benar-benar dapat memasuki jalan yang akhirnya memungkinkannya untuk benar-benar masuk. Inilah jalan pedang. Dari jalan itu, ini adalah jalan yang luas, dan saat ini, Long Wei merasa seolah-olah ia telah berubah menjadi pedang, menjelajahi seluruh jalan. Pada saat ini, Long Wei sepenuhnya memasuki alam Dao besar. Ketika praktisi biasa menyadari Dao, mereka akan mengatakan alam Dao, tetapi itulah Dao biasa. Dao pedang adalah salah satu Dao agung. Mencapai alam Dao agung sebenarnya jauh lebih sulit daripada mewujudkan Dao biasa yang utuh. Meskipun Long Wei mencapai jurus kelima pedang 3 kaki lebih awal, jika ia tidak didorong hingga batasnya kali ini, dan tiba-tiba hatinya jernih dan memahami level terakhir, akan sulit baginya untuk memahami level ini. Di lautan kesadaran, jiwa Long Wei berubah menjadi pedang yang sangat menyilaukan. Inilah jiwa pedang yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa pedang yang telah benar-benar memasuki alam Dao agung. Ini adalah transformasi esensi jiwa. Wow! Lalu pedang itu langsung berubah menjadi wujud Long Wei. Tetapi jiwa Long Wei memancarkan cahaya pedang yang redup. Apa gunanya menjalani hidup ini? Saya hanya ingin bahagia. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua ketidakadilan.
Bunuh semua orang yang bisa dibunuh. Saya merasa hebat. Sebagai seorang pengembara abadi, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Ya, lebih baik menjalani hari yang bahagia daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 100 tahun. Pedangku adalah pedang kebahagiaan, pedang kenikmatan, pedang yang membunuh segala ketidakadilan. Teknik pedang ini disebut pedang tiga kaki. Saat bertarung melawan Sue Hongi, Long Wei tertawa terbahak-bahak bunuh. Bunuh, bunuh semua ketidakadilan, bunuh semua orang yang bisa dibunuh. Lebih baik hidup bahagia sehari daripada hidup 100 tahun dalam frustrasi. Bersamaan dengan tawa Long Wei, pedang Beiming di tangan Long Wei tiba-tiba menjadi sangat mempesona dan agung. Wow! Energi pedang yang sangat mengerikan tiba-tiba memenuhi seluruh aula. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menghancurkan semua senjata sihir jarum terbang seperti pohon mati atau kayu lapuk, lalu menembus tubuh Sue Hongi. Aku. Mata Sue Hongi melebar. Ia tak menyangka ini akan menjadi akhir hidupnya. Di bawah energi pedang yang begitu dahsyat hingga langsung menyerang jiwanya mulai membusuk dan hancur. Kemudian tubuhnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Gaya keenam pedang tiga kaki alam Dao Agung. Pedang tiga kaki adalah teknik pedang tertinggi dari Akademi Hitam Putih. Hanya ada 6 gaya yang diwariskan di dunia, tetapi 3 gaya terakhir diwariskan melalui para pendekar pedang abadi. Jurus pertama adalah Sword Heart Clear. Gaya kedua adalah Duri. Jurus ketiga cahaya pedang muncul tiba-tiba. Gaya 4, matahari di puncaknya. Gaya kelima, pedang tersembunyi cahaya bulan. Bentuk keenam, alam Dao besar. Tidak ada pola baku mutlak untuk gaya-gaya pedang ini. Misalnya, gaya pertama adalah hati pedang jernih, dan apapun yang Anda pahami itulah yang akan Anda dapatkan. Pedang tiga kaki pada dasarnya adalah panduan, yang membimbing sang pendekar pedang untuk melakukan teknik yang paling sesuai untuk dirinya sendiri. Setiap praktisi pedang tiga kaki dapat melakukan pedang tiga kakinya sendiri. Dan dalam situasi putus asa, hati Long Wei selaras dengan Dao besar, mencapai alam Dao besar, dan kekuatan pedang yang disadarinya juga sangat menakutkan. Apakah ini alam Dao? Melihat energi pedang yang memenuhi seluruh aula dan bahkan menggetarkan jiwanya, Xiao Yanong, yang tadinya sangat tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia menatap pemuda berkulit binatang bernama Long Wei yang membunuh Sue Hongi dengan jurus gila. Berapa usianya? Dia benar-benar telah mencapai alam Dao, dan dia juga yang terbaik dalam ilmu pedang menyerang. Xiao Yanong cemburu saat itu. Kenapa dia tidak punya bakat seperti itu? Kenapa bakat ini dimiliki anak aborigin ini? Alam Dao Agung, seni pedang ini, Yu Wei, Zhen Renchangjiang, dan Julian semuanya terkejut. Energi pedang yang meresap membuat orang merasakan tekad, ketajaman, dan keteguhan yang terkandung di dalamnya. Pedang adalah senjata tajam. Hanya bila hati seorang pendekar pedang abadi setajam, setegas dan tak terhentikan seperti pedang, maka seseorang dapat benar-benar merasakan hakikat kendo. Jika pedang sudah terhunus, tidak akan ada penyesalan. Sekali pedang terhunus, ia tak terbendung. Inilah pedang abadi. Bunuh. Long Wei memegang pedang dengan kedua tangan, dan tubuhnya dengan cepat membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter. Ia juga menggunakan kekuatan magisnya, tangan pemetik bintang, secara bersamaan. Pada saat ini, cahaya pedang di tangan Long Wei bahkan lebih kuat hingga tingkat yang mengerikan. Namun, Xiang Liufang meraung dan menampar seperti awan gelap, dan ular-ular besar itu dengan ganas mencoba melahap mereka.